Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mukti Fadilah. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara kerja algoritma data encryption standar atau DES, yang merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia melibatkan pertukaran data, mulai dari komunikasi, penyimpanan dokumen, hingga transaksi keuangan. Tanpa sistem keamanan yang baik, data tersebut sangat rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, enkripsi menjadi komponen penting dalam keamanan informasi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian DES. Secara singkat, cara kerja, struktur kunci, tingkat keamanan, serta penerapannya di dunia nyata. Data Encryption Standard atau DES adalah algoritma enkripsi simetris, yang berarti proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. DES bekerja dengan mengenkripsi data dalam bentuk blok berukuran 64 bit. Algoritma ini dikembangkan oleh IBM pada awal tahun 1970-an dan kemudian ditetapkan sebagai standar enkripsi oleh National Bureau of Standards (NBS) Amerika Serikat pada tahun 1977. Pada masanya, DES digunakan secara luas dalam sistem perbankan, pemerintahan, dan komunikasi data. Walaupun saat ini DES sudah tidak lagi dianggap aman, DES tetap menjadi algoritma fundamental dalam pembelajaran kriptografi. Cara kerja algoritma DES. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu cara kerja algoritma DES. DES menggunakan struktur yang disebut Feistel Network dan bekerja melalui 16 putaran atau round. Proses awal, plain text berukuran 64 bit. Pertama-tama diproses melalui initial permutation, yaitu proses pengecekan bit berdasarkan tabel tertentu. Setelah itu, data dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri L left sebanyak 32 bit, bagian kanan R right sebanyak 32 bit. Proses round DES. Pada setiap round, bagian R akan diperluas dari 32 bit menjadi 48 bit menggunakan expansion permutation. Dikombinasikan dengan subkey menggunakan operasi XOR. Diproses menggunakan Xbox yang berfungsi melakukan substitusi bit. Hasil substitusi diacak kembali menggunakan permutation box. Hasil akhirnya disor dengan bagian L. Setelah proses tersebut, posisi L dan R ditukar lalu masuk ke round berikutnya. Proses ini diulang sehingga 16 round, sehingga menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi pada masanya. Proses akhir, setelah round ke-16 dilakukan final permutation, yaitu kebalikan dari initial permutation, sehingga menghasilkan ciphertext. Proses dekripsi dilakukan dengan langkah yang sama, hanya urutan subkey yang digunakan di balik. Struktur kunci pada DES. DES menggunakan kunci sepanjang 64 bit, namun hanya 56 bit yang benar-benar digunakan, sedangkan 8 bit sisanya berfungsi sebagai bit paritas. Dari kunci utama ini, DES menghasilkan 16 subkey, masing-masing sepanjang 48 bit yang digunakan pada setiap round. Proses pembentukan subkey melibatkan permutasi kunci, pembagian kunci, pergeseran bit ke kiri, kompresi kunci. Struktur kunci ini berperan penting dalam menentukan kekuatan enkripsi DES. Keamanan dan tantangan DES. Pada saat diperkenalkan, DES dianggap sangat aman. Namun seiring berkembangnya teknologi komputer, panjang kunci 56 bit menjadi tidak lagi memadai. DES rentan terhadap serangan brute force, yaitu mencoba semua kemungkinan kunci hingga menemukan kunci yang benar. Pada tahun 1998, DES berhasil dipecahkan dalam waktu kurang dari 1 hari menggunakan mesin khusus. Akibatnya, DES tidak lagi direkomendasikan untuk penggunaan sistem keamanan modern dan telah digantikan oleh algoritma yang lebih kuat seperti Triple DES dan AES. Penerapan DES di dunia nyata. Sebelum dinyatakan tidak aman, DES digunakan secara luas dalam sistem perbankan dan ATM, keamanan jaringan komputer, sistem pembayaran elektronik generasi awal. Kelebihan DES: struktur algoritma sederhana, mudah dipelajari, menjadi dasar pengembangan algoritma modern. Kelemahan DES: panjang kunci pendek, rentan terhadap serangan modern, tidak cocok untuk data sensitif saat ini.
Sebagai kesimpulan, data encryption standar adalah algoritma kriptografi klasik yang menggunakan enkripsi simetris dengan 16 round Feistel network. Meskipun saat ini sudah tidak aman, DES memiliki peran penting dalam sejarah kriptografi dan tetap relevan untuk dipelajari sebagai dasar memahami algoritma enkripsi modern. Menurut Anda, mengapa algoritma kriptografi harus tetap dikembangkan seiring kemajuan teknologi? Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.